Oke, so kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang versi atau bagian esainya. Jadi kita langsung masuk aja. Bentar ya. Oke. Nah, untuk soal esainya ini nomor satunya. Jelaskan mengapa senyawa NaF memiliki ikatan ion sedangkan senyawa HF memiliki ikatan kovalen. Di sini banyak alasannya ya. Yang pertama adalah kenapa si NaF ini ikatan ion? Pertama, ini berarti dibagi jadi dua ya. Kita bahas yang NaF. Yang kedua, yang satu lagi HF. Nah, untuk yang NaF, kenapa sih memiliki ikatan ion? Pertama, tersusun atau tersusun ya, tersusun atas unsur logam dan non logam, di mana yang unsur logamnya itu adalah natrium dan unsur non logamnya adalah fluorin. Nah, sedangkan untuk HF ya, itu tersusun atas unsur non logam dan non logam. Nah, di mana unsur non logam yang dimaksud itu adalah yang satu yang H, yang satu lagi F. Nah, makanya kenapa bisa disebutkan dia ikatan kovalen. Yang kedua adalah secara ikatan ya. Secara ikatan terjadi penyerahan elektron dari natrium ke F ya. Sedangkan kalau untuk si HF ini terjadi penggunaan elektron secara bersamaan. Nah, seperti itulah yang membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, kalau untuk mau lebih rincian lagi, ya of course kita harus gambar dulu. Nah, di sini untuk nomor satunya kita bikin konfigurasi elektronnya di atas saja. Ini adalah Fe-nya sama dengan 1. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah hafal ada di golongan berapa, of course untuk konfigurasi elektron seperti ini nggak usah ditulis, langsung gambarnya aja pun boleh. Nah, dengan elektron valensi 1 seperti itu. Nah, sekarang kita gambar untuk Na itu elektron valensinya 1 berarti itunya 1 kan. Oke, sekarang kemudian si siapa? F-nya itu 7. So, supaya mereka berdua memenuhi kaidah oktet, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata kalau misalkan kita hubungkan langsung seperti ini, tidak bisa kan? Karena apa? Kalau misalkan kita hubungkan seperti ini, maka Na-nya hanya memenuhi kaidah duplet, ya, jadi 2, bukan jadi 8. Tapi pas dicek, ini kan ada angka, sebelum 1 kan ada angka 8 nih. Ya udah, berarti yang terjadi di sini adalah sesuai dengan yang apa yang ada di atas nih. Terjadi penyerahan elektron dari Na ke F. Jadi di sini ada ngasih 1 elektron. Apa yang terjadi akibat penyerahan seperti ini? Yang terjadi adalah selanjutnya di sini Na membentuk ion positif dengan kulit terluarnya udah bukan lagi 1 melainkan 8. 8 itu yang bagian sininya ya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk F-nya karena dia menangkap elektron, maka dia menangkap satu elektron membentuk ion negatif dengan kulit terluarnya jadi 8 ya. Nah, satunya lagi dari mana nih? Dari si yang coklat. Kayak di sini dimasukin nih satu. Nah, seperti ini. Sehingga yang terbentuk adalah Na-nya Na1 F1. Berarti kalau misalkan kita bilang ini reaksinya gimana? Reaksinya adalah Na plus ditambah dengan F min membentuk NaF. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk HF. Nah, untuk HF berarti H-nya kalau misal HF itu berarti di sini hanya 1. Di sini F-nya ini di sebelah kanannya 7. Nah, ya udah, berarti kalau misalkan ini kita hubungkan, maka masuk akal akan seperti ini. Karena kalau misalkan kita hubungan seperti ini, alias kita pakai bareng-bareng, maka hanya akan memenuhi kaidah duplet, ya emang wajar, dan F-nya ini akan memenuhi kaidah oktet. Ya udah, berarti kalau misalkan kita bikin lebih lanjut lagi, gimana sih? Ya, nempel dia. Nempel. Untuk di sini ada F-nya langsung sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nempel seperti ini. Sehingga membentuk HF. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini kita hapus dulu. Untuk nomor 2, berarti ini langsung aja ya. Oke, nomor 2, gambarkan struktur Lewis dari senyawa-senyawa berikut. Oke, di sini saya mau langsung aja ya. CCl4. C itu ini kan gambar struktur Lewis doang ya, nggak mesti harus sesuai dengan sesuai dengan bentuk molekulnya, nggak apa-apa. Yang penting tahu aja deh, kayak misalkan ternyata di sini ada unsur apa aja deh. Nah, gitu. Oke, jadi unsur yang ada di sini kalau memang udah ada di sini kita nggak usah bikin lagi ya konfigurasi elektronnya. Walaupun sebenarnya kalau emang misalkan udah tahu elektron valensinya berapa, langsung boleh gambar juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk C, 6C itu 24. Nah, elektron valensinya sama dengan 4. Kemudian 17Cl 287. Ini elektron valensinya 7. Terus habis itu P itu 15. 285. Makanya elektron valensinya 5 golongan 5A gitu ya. Terus untuk B itu 5B sama dengan 23, elektron valensinya 3. Kemudian ada lagi enggak? Oh ya, yang belum ada ya. 8O 26, elektron valensinya 6. Ingat, elektron valensi ini kalian bisa langsung instan dapatnya tuh dari golongannya ya. Oke, sekarang untuk CCl4. Kita gambar dulu C-nya, tangannya 4. Kemudian Cl-nya di atas ini. Atau ini diturunkan ke bawah dulu ya untuk C-nya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sebelah kanannya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kalau misalkan kita kaitkan, maka kaitannya seperti ini ya. Itu 2, 3, 4. Inilah bentuk struktur Lewis untuk CCl4. Atau boleh juga versi yang begini juga, kalau mau langsung begini boleh. 1, 2, 3, 4.
Terus habis itu di sini ada CL langsung nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya, udah pas ya, 8. Kemudian untuk di CL yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman nggak usah lah ya, kita gambarnya kayak yang di atas aja deh. Sekarang untuk yang B, untuk yang B itu HCl ya, H dengan CL, H terus CL-nya 7 ya. CL-nya ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau kita tariknya dari sini ke sini ya. Kemudian yang C kita lanjut ya. PCl3. Oke, P itu tangannya 5 ya. Kita bikin dulu P tangannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CL-nya ada di atas ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihubungkan jadi 8 nanti. Ini pun juga sama yang di sini. Oke, kemudian satu lagi adalah di sini. 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, kita hubungkan. Mereka semuanya sama-sama jadi 8 ya. Nah, di sini P-nya itu pas 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk yang C. Sekarang untuk yang D. BF3. B-nya 5. Fe-nya 3. Elektron valensinya 3 ya. Nomor atomnya yang 5. 1, 2, 3. Maka CL-nya tuh di sebelah kanan sini. Sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan. Sama di sebelah atas. Sebenarnya terserah ya mau bikinnya di mana. Mau di atas, bawah, kiri juga boleh. Mau di atas, kanan, bawah juga boleh. Terserah. Yang penting B-nya 1, CL-nya nggak apa-apa ini. Tinggal kita ganti hurufnya aja ya. Kan itu F ya, bukan CL ya. Ini diganti jadi huruf E. Oke, ganti jadi huruf F. Nah, ini F, ini F, ini F. So, tinggal kita lanjut jebret, jebret, dan jebret. Ya, BF3. Oke, kemudian yang E itu F2 ya. F2 tuh berarti ini F itu tangannya 7 ya. 1, 2, bentar ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk F-nya di sebelah kanannya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, berarti supaya berikatan supaya jadi 8, mereka saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi biar sama-sama jadi 8. Oke, kemudian untuk yang F, oksigen O2. Nah, O2 nih. Berarti O-nya itu tangannya 6 ya. O-nya tangannya 6 dan ini sama-sama 6. Berarti kalau kita bikin, kemungkinan terbesarnya adalah akan seperti ini ya. Untuk struktur Lewisnya. Seperti ini. Oke. Dan memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian untuk yang G. Untuk yang G itu CHCl3. Ada C nih. Tangannya 4. 2, 3, 4. Dikelilingi hanya 1 dan CL-nya 3. Untuk hanya 1 di sebelah, mau di atas juga boleh ya. Nah, di atas aja deh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk CL-nya yang 3 biji itu ada di sebelah kiri, bawah, dan kanan.
ya. Dan kanan, kiri, kanan, bawah. Kemudian kita hubungkan supaya memenuhi kaidah oktet ya. Nah, cuman nggak wajib ya kalau emang misalkan dia dari gambar ini, kalau emang tidak mungkin oktet itu ya udah biarin aja. Kayak misalkan nih BF3 kan tidak memenuhi aturan oktet sebenarnya, karena B-nya itu totalnya 6. Seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang H, CH2O. Berarti ini atom pusatnya adalah C ya. C, tangannya 4. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat ini kemungkinan besar susunan untuk elektronnya seperti ini ya. Karena kalau misalkan kita bikin begini dulu deh. Ya. Terus abis itu ada H-nya 1. Di sini 1. Nah, kemudian di sini kan ada O nih. Nah, ini kan O-nya 6. Berarti kemungkinan besar kan ada di sebelah kiri sini kan, pasangannya semuanya. Karena kalau di kanannya udah nggak ada lagi ya jadiin satu aja semuanya di sebelah kiri. Ya udah, berarti supaya mereka berikatan gimana nih? Nah, yang tadi itu harusnya memang seperti ini ya. Nah, alasannya kenapa langsung saya bikin begitu karena emang udah tahu. Tapi kalau emang misalkan belum tahu, misalkan pengen bikin yang kayak biasa dulu, kayak atas bawah kiri kanan dulu nggak apa-apa. Terus kita hubungkan seperti ini, dan di sini hanya pas 2 ya. Kemudian di sini C-nya pas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk O-nya sama juga 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk gambar struktur Lewis dari soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, oke. Kalau untuk yang simple, mungkin saya nggak bakal rinci banget ya. Oke, untuk nomor 3, FeCl3. FeCl3, ini kita tahu bahwa Fe itu adalah sebuah unsur logam. Ini Cl itu adalah non-logam. Berarti bisa kita katakan ini adalah ikatan ion. Ya. Oke, kalau ini sebenarnya untuk Fe ini agak sedikit tricky ya kalau misalkan kita bikin bikin konfigurasi struktur Lewisnya. Terus kira-kira kalau dibikin tuh kira-kira ada berapa banyak elektron valensinya? Karena di sini ini cuma pengetahuan dasar aja ya, biar tahu aja. Fe ini kalau membentuk ion ada 2 macam. Ada Fe2+ dan Fe3+ dengan nama yang berbeda-beda. Kalau ini namanya adalah besi 2. Nah, kalau ini adalah besi 3. Nah, tahu dari mana mau pakai yang 2 atau yang 3? Nah, dilihat dulu nih, kayak FeCl3 itu akan terurai menjadi, kita nggak tahu nih Fe-nya berapa plus. Ditambah, ternyata Cl-nya di sini ada 3. Berarti 3 Cl min. Nah, di sini kan totalnya kan jadinya min 3. Dan supaya jadi netral ya, supaya jadi 0 di sini, maka kita pakainya adalah plus 3. Makanya di sini jadinya Fe3+ ya, nanti jadinya. Karena kalau dibikin konfigurasi elektronnya itu untuk Fe itu harusnya sih cuma Fe3+ aja. Nah, tapi jadi kalau misalkan di ini FeCl2 masih mungkin gitu. Makanya kalau untuk yang golongan transisi itu banyak banget bentuk ionnya. Ada beberapa yang bentuk ionnya cuma ada lebih dari 1. Untuk H2O, untuk H2O ini, ya ini udah jelas banget ya. H di sini adalah non-logam, di sini adalah non-logam, maka bisa kita katakan ikatan kovalen.
Kan ini cuman suruh ikatan kimianya aja ya. Oke. Kecuali kalau disuruh bahas lagi tentang kepolaran. Cuman kalau bahas tentang kepolaran agak nggak adil nih FeCl3. Kan dia bukan polar kan, bukan kovalen kan. Nah, kemudian untuk yang C itu adalah NaCl. Untuk Na ini udah jelas logam, Cl-nya adalah non-logam, maka bisa kita katakan termasuk ikatan ion. Kemudian yang D, CaO ya. CaO kira-kira apa nih? Nah, Ca ini adalah logam dan oksigen adalah non-logam. Maka bisa kita katakan dia ikatan ion. Kemudian untuk yang E, NH4Cl. Wah, kalau ini udah harus dibikin ininya ya. NH4Cl, N di sini ada nggak? Oke. Jadi di sini ada N, ada H, ada Cl, ada C, ada Na. Oke. Yang nggak ada cuman nitrogen aja ya. Oke. Berarti selain nitrogen, hidrogen ada, fluor nggak ada, kita hapus. Natrium karbon, oke. Cl ada, P-nya nggak kepake, boron nggak kepake, oksigen aja sama oksigennya yang kepake. Jadi di sini kita mau naikkan saja dan sekaligus kita hapus untuk yang nomor 1 ya dan nomor 2 supaya biar si E-nya ini lebih luas lagi buat coret-coretannya. N itu 7, 25, elektron valensinya adalah 5 ya. Oke, untuk yang E, kalau misalkan kita bilang ini berdasarkan unsurnya non-logam semua, terus dibilang ada ikatan kovalen doang, salah. Ikatan kovalen doang ini salah. Karena apa? Untuk NH4Cl itu kalau digambarkan adalah di sini ada ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Di mana NH4Cl ini adalah terurai menjadi NH4+. NH4+ ditambah dengan Cl-. Jadi kalau NH4Cl ini sebenarnya ada ikatan ion. Ya, ikatan ionnya di mana? Nah, ikatan ionnya itu kalau digambar tuh kurang lebih begini ya. Ini saya gambarnya langsung ya. Ini untuk NH4Cl kan I think di video sebelumnya terkait dengan latihan soal yang per part itu ada kok NH4Cl itu gambarnya gimana gitu ya. Oke, NH4Cl itu adalah seperti ini. Untuk NH4+-nya dulu. Nah, ini memberikan ini H, ini dalam plus gini ya, berarti NH4+ seperti ini. Kemudian untuk Cl-nya ya udah Cl- seperti biasa gitu. Nah, ya udah, berarti di sini pertama ada ikatan ion. Nah, kenapa? Karena ada serah terima elektron. Si NH4+-nya ini atau si plusnya ini memberikan kepada Cl ya. Oke, jadi di sini ada ikatan ion, ikatan kovalen, terus ikatan kovalen koordinat ya atau kovalen koordinasi. Soalnya ada yang bilang ada yang koordinat, ada yang koordinasi, sama aja ya. Oke, itu untuk yang E. Nah, yang F sekarang CH3Cl. Oke, CH3Cl itu kalau misalkan ini dia tidak bisa terurai menjadi ion ya, karena tidak ada CH3+ tambah Cl- nggak ada. Jadi untuk CH3 tuh kalau digambar gimana? Nah, kalau digambar tuh begini. CH3Cl tuh sama aja kayak ini ya, CHCl3. Cuman bedanya adalah yang sekarang adalah H-nya yang 3, Cl-nya yang 1. Nah, seperti ini. So, di sini bisa kita katakan terdapat ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen.
Kemudian untuk yang G, H2C2O4. Nah, ini sebenarnya bisa terurai ya. A2H plus tambah C2O4 min. O4 2 min harusnya. Oke, jadi untuk yang G ini sebenarnya bisa jawabannya ada dua ya. Murni benar-benar digabung jadi kesatuan, atau dia ada dua yang berbeda. Kalau emang misalkan dijadiin satu untuk H2C2O4 itu kalau digambar ya, H2C2O4. Oke, berarti ini nomor satunya langsung hapus saja ya, biar lega coretannya. Oke, nomor 3 nih. Bentar dulu, ini bisa nggak bisa. Ini jawabannya ada di sini. Ini digeser lagi aja ya. Paling pojok deh. Oke. Kemudian untuk si siapa nih? H2C2O4 itu ada dua model ya. Bisa jadi kejadiannya adalah kalau digambar untuk C2H2O4 itu begini gambarnya. C-nya ada 2. Kemudian di sini kalau H-nya saya taruh di sini emang masih possible. Cuman O-nya itu kemana? Ada 4 masalahnya. Kalau kita bilang begini, begini, dan begini, bukan ya. Karena kalau misalkan kayak gini, untuk C-nya dia tidak punya pasangan elektron bebas. Karena kalau misalkan kita tarik begini kan nggak sesuai. O-nya baru aja 7, karena kita tahu bahwa O itu kan punya elektron valensi 6 kan. Nah, karena berhubung kalau misalkan diberikan dengan 1C aja, dia jadi 7. Maka yang bisa kita akalin adalah begini. Berarti kemungkinan besar O-nya itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah dikit gitu ya. Misal nih, ini dengan ini. Nah, ini yang possible terjadi. Kemudian ini C, O dengan H juga. Jadi udah ada 2. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih supaya si C-nya ini sama-sama jadi 8, terus O-nya juga jadi 8. Nah, soalnya kan kalau ini kita hitung ya, kan 1, 2. Ya, ini punya si H-nya, ini punya si O-nya. Ini punya O, kemudian ini punya C-nya. Kemudian ini juga sama nih, ini punya H-nya, ini punya O-nya nih. Kemudian ini punya C-nya. Nah, berarti kan di sini masih ada tangannya, masih ada sisa 3 lagi ya untuk masing-masing C. Nah, yang possible adalah mereka saling berikatan, ketemu yang C dengan C. Nah, duanya lagi kemana? Nah, duanya lagi berikatan rangkap dengan si O. Ya, berikatan rangkap dengan si O. Jadi kalau misalkan O-nya di sini ada merah, di sini 2, double ya pasangan, begitu. Maka si C di sini juga ada pasangan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gambar ya, maka jadinya pasangannya seperti ini ya. Ini 1, 2, 1, 2. Jadi H2C2O4. Seperti itu ya. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau ini cuman ada ikatan kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal dan ada ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu ya. Oke. Bisa juga kejadiannya begini. Jadi kalau H2CO4 itu ya, untuk si G-nya ini, kalau untuk C2H4, H2C2O4 bisa terurai menjadi yang namanya 2H plus ditambah C2O4 2 min. Seperti itu ya. Nah, ya udah, berarti di sini terjadi kejadian C2O4 ini kalau digambar gimana? Nah, kalau C2O4 ini digambar ya, C2O4 digambar, kemungkinan besar ini begini.
gambar C2O4-nya. Nah, kalau kita gambar C2O4 misalkan seperti gambar yang ada di situ. Ini O, terus ini berikatan nih. Nah, tangan si C-nya nih udah 4 nih. Yang atas udah 6. Cuman di sini O-nya masih kurang 1 nih. Nah, akhirnya di sini membentuk ion negatif ada 2, jadinya membentuk 2 min. Ada terus H plusnya ada 2 macam. Seperti itu ya. Makanya untuk H2 ada H plusnya 2, C2O4 minus 1. Nah, kalau kayak gini kejadiannya, ini jadinya adalah ikatan ionik ya. Karena ada proses melepas dan proses menerima ya. Cuman apa ya? Kalau biasanya sih bisa jadi di sini kalau ini jawabannya ada ikatan ion. Lihat, kalau versi yang ini ada ikatan ion, terus sama kovalen ya. Kovalennya ada kovalen tunggal, ada kovalen lengkap 2. Jadi dihitungnya sekaligus aja deh. Nah, jadi kalau misalkan untuk kayak NH kecuali ya, apalagi terutama, cuman kemungkinan besar yang bakal possible adalah yang ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin C2O4 itu tidak ada yang namanya kovalen koordinasi seperti NH4+. Soalnya kalau misalkan NH4+ ini, kalau misalnya digabung langsung sama Cl nggak bisa. Karena di sini hanya ini emang sengaja ngebuang supaya biar dapat si N-nya ini. Nah, kalau misalnya hanya dia nggak buang, maka si Cl-nya bisa jadi 8 betul, tapi H-nya jadinya ada 4 elektron valensinya, seperti itu. Cuman kalau untuk H2CO4 ternyata nggak murni ion ya. Dia nggak harus memecah, cuman kalau emang bisa dipecah bisa. Ya. Jadi H2CO4 yang possible yang mendekati yang lebih benar itu yang ini ya. Yang saya kotakin yang warna pink. Seperti itu. Untuk yang ini cuma sekedar pemberitahuan aja ya. Kalau misalkan bisa terjadi seperti ini. Nah, apalagi nih H nih. CH3COONA. Nah, kalau ini mah udah jelas banget ya. Ini ini udah pasti logam, ya kan? Kemudian ini adalah non logam. Maka bisa kita katakan dia ikatan ion, ya. Ikatan ion. Jadi si Na-nya yang bakal ngelepas, HCOO-nya itu yang akan untuk menangkap. Nah, kalau digambar gimana tuh? Nah, kalau digambar tuh gambarnya begini. CH. Ini kalau misalkan terurai ya. Untuk CH3COONA itu gimana terurainya? Akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Ya. Karena biasanya kalau untuk CH3COO ini harusnya H ketemunya. Maka mereka semuanya berikatan kovalen. Tapi kalau misalkan untuk CH3CONA harusnya ya sebenarnya CH3 ini COOH harusnya. Asam asetat ya, asam cuka. Nah, digambar tuh begini. Harusnya begini. Cuman kenyataannya dia maunya diganti sama Na. Sedangkan Na itu tidak kalau misalkan kita bikin Na jadi 2 tidak bisa. Karena harus jadi 8. Makanya ininya dihapus. Ternyata di sini kekurangan. Kekurangan yang namanya elektron 1 biji di sini. Nah, kemudian ada Na+ untuk melengkapi kekurangannya, ya. Nah, sehingga bisa kita katakan selain ikatan ion, ada apa? Ikatan kovalen juga ternyata, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi untuk mengelompokkan itu kalau emang bisa langsung, kayak misalkan untuk terdiri dari 2 unsur saja ya. Kayak yang A ini Fe dengan Cl, tinggal analisis secara tersusun dari apa? Logam,
apa non-logam. Pasangannya logam dengan non-logam atau non-logam dengan non-logam. Cuman kalau udah lebih dari 2 unsur, contoh kayak yang E, NH4Cl, itu biasanya harus digambar terlebih dahulu nih, supaya biar kalau misalkan digambar, kenapa? Karena kalau misalnya takutnya lupa gitu ya. Kalau emang ingat NH4Cl itu kira-kira nih, misal udah belajar NH4Cl itu isinya apa aja sih ikatannya. Nah, boleh tanpa gambar nggak apa-apa. Cuman kalau bagi yang misalkan lupa nih, ya wajib gambar gitu. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kita lanjut ke soal nomor 4 ya yang pasti. Nah, nomor 4 adalah gambarkan struktur Lewis dari rumus molekul senyawa sulfur dioksida. Itu adalah SO2. Nah, untuk S itu adalah 16 ya nomor atomnya, 286. Kalau untuk oksigennya adalah 8 ya, 26. Maka mereka berdua elektron valensinya sama-sama 6 ya. Makanya untuk nomor 4 kalau digambar ya, nomor 4 ini kalau digambar ya tinggal kita bikin aja. Di sini S-nya 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini O-nya ini di sini 1 2 3 4 5 6. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Pasti dikelilingi ya. Atau si O-nya ini akan mengelilingi si S. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek, emang SO2 ini salah satu yang ini kan kalau supaya O-nya jadi 8 kan begini. Udah pas nih. Kalau ini begini kah? Nah, iya. Cuman untuk S-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau emang misalkan emang dia mengikuti kaidah oktet, ya kan? Nah, jadi untuk kalau misalkan ini ya, bisa jadi kejadian begini juga nih. Ini gambarnya kebalik ya. Misalkan ini saya nggak mau kayak gini. Possible nggak kalau misalkan gambarnya seperti ini? Ya masih possible aja. Toh tinggal kasih aja gitu kan. Cuman agak kurang adil ya. Kalau misalkan kalau berikatannya seperti ini. Makanya kalau misalkan jatuhnya tuh yang penting kadang ada beberapa yang kayak misalkan di tengah ini kalau nggak 8 atau kurang dari 8, lebih dari 8 pun nggak ada masalah. Jadi salah satu contohnya adalah SO2 ya. SO3 juga sama tuh. Kalau digambar tuh ini ya, kalau SO3 tuh kalau digambar seperti ini SO3. Ada nambah satu lagi nih di atas. Jadi SO3 ini salah satu yang melanggar atau penyimpangan kaidah oktet ya. Oke, seperti ini. Oke, so kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, apa yang menyebabkan suatu atom cenderung membentuk molekul? Karena supaya suatu atom tersebut dalam keadaan yang stabil ya, dalam keadaan yang stabil. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, jelaskan yang dimaksud ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen itu kalau misalkan pakai bahasa simpelnya adalah gini. Ikatan dipol-dipol khusus. Dipol-dipol khusus, karena kalau untuk dipol itu kan pasti ada yang positif sama yang negatif. Khusus yang mengandung atau yang terdapat ikatan, yaitu adalah N dengan H, F dengan H, O dengan H di antara molekulnya ya, di antara atau gini aja deh ya, kan ini udah jelas banget ya kalau ikatan hidrogen itu antar molekul. Contohnya adalah ikatan
hidrogen pada H2O, di mana H2O itu kalau kita gambarkan ini O-nya 1, seperti ini. Kemudian H-nya di sini punya elektron valensi 1, kemudian mereka berikatan. Nah, ini kalau digambar ya, kalau digambar nih, kalau kita lanjutkan, nah ini bisa jadi kejadiannya adalah antara OH dengan O yang ada di sini, begitupun juga yang ada di sini, ini adalah ikatan hidrogen ya. Jadi yang warna ini nih, ini adalah ikatan hidrogen ya, menandakan adanya ikatan hidrogen, dan pengaruhnya adalah terhadap titik titik ataupun titik leleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk soal nomor 4 sampai nomor 6-nya ya, beserta coret-coretannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 dan 8. Nomor 7 disuruh urutkan kenaikan titik didih senyawa berikut. Oh, ini ada hubungannya dengan grafik ya. Berarti di sini kalau kita perhatikan ini adalah senyawa hibrida golongan 5. Golongan 5A. Ya, nitrogen kan golongan 5A. Dimana kalau kalian lihat di grafiknya ya, boleh kalian ulang di Google biar gampang, atau kalian cek di video materi saya terkait dengan gaya antar molekul. Itu susunannya akan seperti ini ya. NH3 itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pH3. Jadi pH3 ini akan lebih rendah. Nah, kemudian barulah dia naik ASH3. Tapi akan si SbH3 ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NH3. Kalau yang ini alasannya kenapa lebih tinggi dibandingkan dengan pH3, yang harusnya NH3 itu di bawahnya pH3. Karena kan kalau kita lihat ini MR-nya kan lebih kecil nih, NH3. Nah, tapi dia punya ikatan hidrogen. Makanya gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini tinggal dicari aja gambar yang lebih bagusnya ya. Tinggal di follow aja, diikutin aja. Ini kan disuruh ngurutin ya kenaikan didih ya. Berarti kalau kita urutkan urutannya ini urutannya saya bikinnya langsung lebih besar lebih kecil aja ya. Berarti pH3 itu akan lebih kecil daripada ASH3, lebih kecil daripada NH3, dan lebih kecil daripada SbH3. Nomor 8, cuka pempek mengandung asam asetat. Nah, asam asetat itu yang ini ya, CH3COOH. Nah, gambarkan ikatan hidrogen pada asam asetat. Ya udah, kita gambar dulu dong, ya kan? CH3COOH itu kalau digambar begini. CH ya. CH3 COOH seperti ini. Nah, kira-kira gimana sih ada ikatan hidrogen? Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan di sini ada di bagian sini kan ada H dengan O ya. Di sini H dengan O, berarti bisa kita katakan bahwa ikatan hidrogennya itu nanti ini. Ya, ini posisinya saya balik ya. Jadi di sini O, C, O dengan H. Nah, kemudian ini C, H, di sini H, di sini H. Nah, sehingga terdapat ikatan hidrogen ya di antara ini ya dengan O yang satu lagi. Kenapa kok bisa ini ada ikatan hidrogen walaupun sebenarnya di sini nggak ada ikatan hidrogen? Karena kan ingat H dengan O. Tapi ingat H-nya itu harus ada temannya sama O. Nah, jadi jatuhnya tuh jalannya dari kiri ke kanan lah. Kalau ini dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri ketemu sama O yang ada di sini. Jadi gambar ikatan hidrogen tuh yang ini ya, yang warna orange ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, jadi ini cuman 7 sama 8 teoritis banget ya. Jadi kalau disuruh gambar ikatan hidrogen ya gambarnya kayak gini aja. Tinggal dikasih garis putus-putus ya. Putus-putus boleh atau dikasih gerigi untuk menandakan dia ada ikatan hidrogen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 dan 10 dan soal terakhir ya untuk esainya. Kita mulai dari yang nomor 9 dulu aja. Ya, oke. Nomor 9 disuruh tentukan hibridisasi. Hibridisasinya apa sih? Atom pusatnya. Oke. Untuk atom pusatnya CH4. CH4 itu kan kalau di ini kan fix harus kita bikin konfigurasi elektronnya dulu ya. Untuk si CH4 ini kan atom pusatnya kalau kita bikin berdasarkan aufbau kan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, sekarang kalau ini kita bikin dari si S2 S2-nya aja ya. Terus kemudian sama 2P2-nya. 2P2 ini atau blok P ini kan ada kotak 3 kotak ya. Nah, ini adalah S, ini adalah PX, PY, PZ. Nah, sekarang tinggal kita isi. Kalau untuk si 2S2 ini kan udah jelas banget ya. Begini, terus begini ke bawah, penuh. Kemudian baru lanjut lagi kita isi ke 2P2. 1, 2. Nah, sekarang kita cek dulu nih siapa pengisinya. Ternyata 1H ini 1S1 punya elektron valensi 1. Dan di mana untuk di sini kan ada hubungannya dengan mengisi kekosongan yang ada di C ya, supaya mereka saling berikatan dan memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang kalau misalkan ini berarti bisa kita katakan untuk si hidrogen ini memenuhi kaidah duplet ya, memenuhi kaidah duplet, maka H butuh 1 elektron. Nah, jadi karena berhubung nih ada 4H ya, ada 4H, ada 4 atom H, dan dimana berarti di sini ada 4 kotak ya, dan si 4H ini kan butuh 1 nih. Jadi yang kita butuh ini adalah yang dibulat-bulatin aja. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi biar membedakan ya, mana yang punya yang mana diagram orbitalnya punya si, atau diagram orbital yang aslinya sama yang kebutuhannya. Ini sama-sama butuh 1 nih. Akhirnya kita masukkanlah ke dia masing-masing 1 ke bagian yang kiri sini. Cuman pas kalau kita masukin begini, ini adalah sesuatu yang salah. So, apa yang terjadi? Ya, mengalami promosi, yaitu ini pindah nih. Ya, si ini pindah ke bagian sini. So, kalau misalkan kita gambar ulang lagi, berarti untuk si S-nya ini dengan PX dan PY dan PZ-nya, oke. Nah, ini PX, PY, PZ. Nah, akhirnya apa? 1, 2, 3. Kalau mengalami promosi berarti harusnya dia ke bawah, dia naik dong, ya kan? Nah, ya udah, akhirnya barulah isinya ke sini nih. Kita masukin nih 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ini kalau misalkan ditanya ada PEB-nya berapa, PEI-nya berapa, ini PEI-nya 4 ya. Terus PEB-nya 0. Atau kalau berdasarkan hibridisasi ya, hibridisasinya adalah SP3 ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita berdasarkan jawabannya katanya SP3. Oke, betul ya. Nah, sekarang untuk BH3 ya. Oke, sekarang ini kita hapus karena berhubung kemungkinan besar nggak bakal muat ya. Oke, untuk yang B, kalau BH3 itu gimana sih? Nah, untuk B itu kan 5B, 1S2, 2S2, 2P1. Nah, kemudian kalau kita gambar diagram orbitalnya, untuk S,
kemudian ini adalah untuk PX, PY, PZ ya. PY, PZ kita isi dong ya kan, 1, 2. Kemudian ini terisi satu saja untuk di 2P-nya ya. Nah, sekarang di sini ada H juga nih, 1H, 1S1. Yang that means berarti elektron valensinya 1. Berarti H ini butuh 1 elektron untuk mencapai duplet ya. Saya bikinnya gini aja deh, mencapai duplet. Nah, karena berhubung namanya si H-nya ini ada 3, berarti saya bikin dong 3H di sini. 3H berarti saya kotakin. Untuk si H-nya ini berarti saya ambil pakai warna orange aja ya. Nah, kalau saya langsung masukin ya kan ke pasangan yang di sini, tidak sesuai nih ya kan. Kenapa? Karena di sini kalau kita bikin isi 1, 2, 3 nggak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Mengalami promosi atau kenaikan jabatan. Jadi si siapa nih? Kalau ini saya kopas dulu ya. Jadi yang yang ada di sini dia pindah ke yang PY aja. Jadi di sini saya hapus dulu nih si merahnya, maka naik ke sini. Ya udah, barulah dia masuk. Masuk ya. 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kita cek ini hibridisasinya apa? Hibridisasinya karena berhubung S ini kepake, terus P-nya kepake cuma 2 doang ya, SP2 ya. Jadi bloknya SP2. Atau kalau misalkan kita spesifikasikan ternyata ada 3 jenis ikatan nih. Ya, ada 3 ikatan. Yang pertama PEI-nya berarti 3 dengan PEP-nya 0. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke yang C, PCl5. Untuk P itu berarti kalau nggak salah 15 ya. 15P, karena P ini adalah termasuk golongan 5 harusnya di bawahnya N ya. 7 tambah 8, 15, betul. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus kemudian 3P3. Konfigurasi elektronnya kurang lebih seperti ini. 10 tambah 5, 15. Ya udah, kita gambar dong diagram orbitalnya untuk si 3S2 sama 3P3. Oke. Ini untuk S, ini untuk PX, untuk PY, dan untuk PZ. Nah, kalau kita gambar 1, terus habis itu ini, kemudian 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 17Cl. Nah, 17Cl ini kalau kita bikin konfigurasi elektronnya 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Berarti elektron valensinya sama dengan 7. That means berarti Cl butuh 1 elektron supaya oktet gitu ya. Ya udah, berarti saya butuh di sini ternyata 5 Cl nih saya bikin. Jadi ada 5 kotak, karena satu kotak butuhnya 1 elektron katanya. Ya udah, set, ini Cl yang pertama, Cl yang kedua, Cl yang ketiga, Cl yang keempat, Cl yang kelima. Nah, kalau kita masukkan ternyata 1, 2, 3. Duanya lagi kemana nih? Nah, duanya lagi ternyata, duanya lagi kemana? Berikatan lah dengan, berarti kejadiannya nggak bisa kayak gini ya. Maka yang harus terjadi adalah, akhirnya mengalami promosi lah nih dia. Kita harus promosikan dia dulu. Nah, kira-kira yang dipromosin apakah tetap menggunakan seperti ini? Tentu tidak. Kita tambahkan blok D ya, karena kurang nih. Karena kalau misalkan ini mau pindahnya, ini kalau mau dipindahin kemana? Pindahin ke kamar baru, mau nggak mau. Jadi di sini gambarnya yang D. Blok D ini ada 5 ya.
ada 5, 1, 2, 3, 5 pas seperti ini, maka si ini akan pindah ke sini. Oke, nah sekarang barulah bisa nggak sih kalau saya masukin langsung ke sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kalau misalkan kita tanya hibridisasinya apa? Hibridisasinya adalah sp3d ya. S-nya 1, P-nya keisi 3-3-nya, D-nya cuma keisi 1. Nah, untuk D di sini adalah ada dx ya, dxy. Terus kemudian dyz, dxz, dx kuadrat, dz kuadrat ya. Wait, dulu karena ini kelebaran ya. Ada yang kekurangan juga. Ini saya lebarin dikit sebagai untuk menuhin biar nulisnya sesuai juga ya dengan tulisannya. Ini adalah ini dxz ya. Berarti ini kurang juga nih. Mungkin saya perlebar dari sini aja. Nah, ini dxz, ini dx kuadrat y kuadrat. Kemudian ini dz kuadrat. Ya, ingat bentuk diagram orbital dari D. Ada dxy, dyz, dxz, dx kuadrat y kuadrat, dz kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan ini kita lihat ternyata yang ini berikatan semua ya. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang berikatan. 5 domain elektron dengan spesifikasi PEI-nya adalah 5 dan PEB-nya adalah 0. Di sini kan nggak ada yang berikatannya dari di sini berikatannya nggak ada yang kayak misalkan kayak tadi nih. Nah, kalau ada kayak gini, maka dia termasuk pasangan elektron bebas ya. Oke, itu untuk yang C. Sekarang untuk yang D. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk NH3, 7N, 1S2, 2S2, 2P3. Nah, kemudian kita bikin nih diagram orbitalnya dari si S2 sama 2P3 ya. Oke. Nah, ini S, ini PX, ini PY, ini PZ. Nah, ya udah kita gambar dong, kita isi elektronnya seperti ini. Untuk yang S itu langsung penuh. Kalau untuk yang P ternyata diisinya cuma 3 doang. Nah, kemudian ada H nih. Dengan elektron 1, 1S1, berarti elektron valensinya 1, maka H itu butuh 1 elektron agar duplet ya. Agar menjadi 2 elektron. So, di sini ternyata hanya ada 3 nih. 3H dengan satu kotaknya itu adalah berarti satu kotaknya isinya 1 elektron untuk si H-nya ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah bisa nggak kita langsung isi? Oh, ternyata bisa aja nih. Nggak, kalau misalkan kita isi begini boleh nggak langsung? Oh, ternyata boleh. Nah, karena apa? Di sini ternyata ada pasangan elektron ada pasangan elektron bebas. Nah, terus selain kenapa boleh begini? Karena emang udah pas nih. 1H di sini ketemu sama 1N di sini. Terus 1H-nya lagi ketemu 1N di sini dan 1H-nya lagi ketemu N yang ada di sini. Ya udah, berarti bisa kita katakan dia nggak perlu yang namanya promosi. Langsung aja sebutin aja hibridisasinya apa. Hibridisasinya adalah S-nya ini pasangan elektron bebas ya. Terus P-nya keisi 3-3-nya. Jadi jangan mentang-mentang ini nggak diisi sama yang kuning, nggak disebutin termasuk ya, karena ini pasangan elektron bebas. Jadi hibridasinya adalah sp3. Dengan rincian berarti PEI-nya itu 3 dan PEB-nya adalah 1 ya. Oke, atau kita bisa bilang ada 4 domain
elektron atau 4 jenis ikatan. Oke, untuk yang E sekarang coba kalau digambar di sini berarti yang jadi atom pusat adalah O-nya 8O, 1s2, 2s2, 2p 4 ya. Kemudian ada Cl2 nih. 17Cl itu saya singkat aja ya langsung neon. Kemudian habis neon itu berarti ini 1s2 3s2 ya lanjutannya 3s2 terus kemudian 3p5. Oke, ya udah berarti di sini kalau misalkan kita gambar diagram orbitalnya untuk si O-nya itu adalah ini untuk S-nya, kemudian ini adalah untuk P-nya ya, PX, PY, PZ. Nah, sekarang kalau misalkan kita isi 1, 2 untuk S-nya pasti terisi penuh. Kemudian untuk si P-nya ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang si Cl ini ya, berarti dengan elektron valensi 7, berarti dia butuh 1 elektron agar apa? Agar oktet. Ya udah, berarti ternyata Cl-nya ada 2 nih. Ya udah, 2 Cl. Saya gambar kotaknya ada 2, diwakili oleh 2 kotak ini. Ya, yang satu kita isi ada masing-masing 1 elektron lah jatuhnya ya. Masing-masing 1 elektron. Ya udah, tinggal kita tarik ke sini. Bisa nggak langsung kita isi ke sini dengan di sini? Oh, ternyata bisa ya. Karena mereka udah pasangan berikatan nih jadinya kalau kita isi. Nah, soalnya kalau misalkan kita isi tapi dia kurang ruangannya, maka kita harus melakukan promosi atau melakukan perpindahan. Maka bisa di sini langsung disimpulkan saja hibridisasinya adalah sp3 ya. S-nya keisi 1, P-nya keisi 3. Dengan rincian adalah PEI-nya ini yang beda ya. Yang ketemu sama si Cl ini adalah 2. Kemudian untuk PEB-nya di sini nih. Ya, yang keisi di tempat sendirilah jatuhnya. PEB-nya 2. Makanya di sini 4 domain elektron ya. Makanya kenapa di sini 4 domain elektron? Karena ada hubungannya dengan sp3. sp3 itu pasti 4 domain elektron ya. Bisa 4-4-nya ikatan, bisa ada pasangan elektron bebasnya juga bisa ya. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke yang F ya. Untuk pH3. Nah, ini ya. Oke. Untuk pH3 pH3 P itu nomor atomnya adalah 15 ya. Yaitu adalah neon. Kita singkat aja langsung. 3s2 3p 3. Kemudian untuk H 1H ya 1s1. Kemudian di sini elektron valensinya 1, maka H itu butuh 1 elektron agar duplet. Ya udah, kita gambar dulu nih 3s2 sama 3p3-nya. Nah, ini. Nah, seperti ini PX, PY, PZ. Ini adalah S-nya. Langsung kita isi elektronnya. Ternyata si di S ini penuh nih. Merah dengan biru, satu pasangan. Kemudian untuk si yang di P ternyata 3 doang. Nah, kemudian berarti di sini butuh 1 elektron agar duplet dan ternyata di sini hanya 3. Ya udah, 3H ini diwakili oleh 3 kotak yang terdapat sebuah titik yang berwarna orange. Nah, ya udah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak langsung masuk? Coba kita cek, kita masukin sendiri dulu. 1, 2, 3. Oh, ternyata bisa langsung. Ya udah, berarti tidak melakukan promosi. Langsung sebut saja hibridisasinya adalah hibridisasinya adalah sp3 dengan rincian PEI-nya ternyata ada berapa? Lihat yang ada ikatan sama H. Ada 3.
PEB-nya ini nih 1. Atau kita totalkan sp3 itu berarti ada 4 domain elektron. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu untuk nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Molekul CO2 memiliki sudut ikatan 180, sedangkan H2O memiliki sudut ikatan 104,5. Gambarlah bentuk molekulnya dan jelaskan mengapa terdapat perbedaan pada sudut ikatannya. Oke, untuk CO2 kalau kita gambar, gambar itu begini ya. C-nya ini berikatan kovalen dengan O2 di sini. Nah, jadinya beginilah ya kalau digambar. Oke, ini sengaja nggak saya ganti aja ya warnanya ya. Nah, oke, set. Ini adalah untuk CO2-nya. Nah, sekarang untuk H2O itu gambar bentuk molekulnya ada seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus hanya ketemunya di sini. Nah, yang dimaksud sudut yang 104,5 itu yang mana? Nah, yang sudut 104,5 itu adalah yang di sini nih. Ini besar sudutnya 104,5. Kemudian untuk yang ini adalah 180 derajat. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Kalau ini kan kalau ditanya bentuk molekulnya apa, ini linear ya. Dan ini kalau ini adalah huruf V atau bengkok. Nah, kenapa kok bisa ada perbedaan sudut? Nah, terdapat perbedaan sudut walaupun sebenarnya ini kalau kita rinci ini untuk pasangan elektron ikatannya 2 ya, dengan PEB-nya adalah 0. Kalau di sini untuk huruf V, PEI-nya itu 2 dengan pasangan elektron bebas 2. Berarti yang menyebabkan terdapat perbedaan sudut itu karena di H2O terdapat 2 PEB. Sedangkan di CO2 tidak terdapat PEB. Nah, kenapa kok bisa ada kaitannya dengan PEB dan ini? Karena apa? Atau kita bisa bilang sedangkan di CO2 tidak terdapat PEB, sehingga pada H2O ada gaya tolakan PEB dengan PEB, kemudian PEB dengan PEI, dan PEI dengan PEI, sedangkan pada CO2 hanya ada gaya tolakan PEI dengan PEI. Makanya terjadi perbedaan sudut. Seperti itu ya jawabannya. Jadi kenapa kok terjadi perbedaan sudut? Tapi kita nggak bisa make sure bahwa kalau misalkan ikatan terdapat ikatan pasangan elektron bebasnya makin banyak gitu ya, jadi makin sempit. Tapi intinya yang bisa kita bahas adalah kenapa kok bisa beda ya. Karena kalau misalnya ini kita gambar, jadi kan bentuk molekul itu mencari posisi yang comfort atau yang enaknya lah jatuhnya. Nah, jadi dia saling tolak menolak ya, saling tolak menolak antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, bebas dengan ikatan dan ikatan dengan ikatan, sehingga membentuk suatu bentuk molekul yang bisa kita perkirakan dengan teori VSPR tuh ya, yang kalau PEB-nya sekian, PI-nya sekian, bentuk molekulnya seperti ini ya. Makanya bentuknya walaupun misalnya dengan jumlah pasangan elektron ikatan sama, belum tentu besar sudutnya sama dan belum tentu bentuk molekulnya sama. Karena bisa jadi di situ ada
PEB. Karena ada PEB bisa jadi karena ada PEB, ada gaya tolakan antara PEB dengan PEB, PEB dengan PEI, dan PEI dengan PEI. Nah, kalau yang PEI ini yang merah nih. Ya. Kalau PEI dengan PEI ini yang merah. Tapi kalau yang PEB dengan PEI itu yang mana? PEB dengan PEI itu gaya tolakannya itu kalau dikasih ini adalah yang warna ungu ini. Nah, ini dengan ini nih terdapat gaya tolakan juga nih, ya. Kemudian kalau PEB dengan PEB yang mana? Nah, kalau PEB dengan PEB itu kalau misalkan tolakannya mana tuh tolakannya ini. Nah, yang warna pink ya. Atau saya kasih warna orange deh, ya biar kelihatan. Nah, seperti inilah. Jadi, kalau untuk yang orange ini PEB dengan PEB, yang ungu PEB dengan PEI, kalau yang merah PEI dengan PEI. Seperti itu ya. Ya intinya tinggal lihat aja deh pasangannya yang mana gitu. Oke, jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan soal-soal terkait dengan ikatan kimia dan gaya molekul dan serta bentuk molekul dari buku kimia Grafindo ini ya. Mungkin untuk edisi revisinya mungkin takutnya beda, tapi untuk soalnya kalian bisa download di deskripsi ya. Saya sertakan link Google Drive-nya terkait dengan hasil scan-nya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah tonton video ini. Kalau ada yang tidak paham, boleh tinggal di-share aja di kolom komentarnya apa yang kurang paham. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan sudah donasi di Saweria. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share dan di-like. Sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.